Di tengah hiruk-pikuk pemberantasan korupsi di Indonesia, dua skandal besar mencuat dan menyita perhatian publik. Korupsi di sektor nikel dan kasus dugaan korupsi di Pertamina. Skandal ini bukan sekadar kasus hukum biasa, tetapi juga mengungkap persoalan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Pertanyaannya, apakah ada keterkaitan antara kedua skandal ini? Apakah ini sekadar dua kasus korupsi yang kebetulan muncul bersamaan? Atau ada jaringan kepentingan yang lebih luas, melibatkan elit bisnis, pejabat pemerintah, bahkan kepentingan politik tertentu? Dan yang lebih penting, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat luas? Indonesia dikenal sebagai penghasil nikel terbesar di dunia, dan memiliki cadangan migas strategis yang dikelola oleh Pertamina. Dua sektor ini seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Namun, alih-alih memberikan manfaat optimal bagi negara dan rakyat, keduanya justru menjadi ladang basah bagi praktik rente dan korupsi. Dalam skandal nikel, kasus yang mencuat adalah dugaan korupsi dalam perizinan dan pengelolaan tambang, termasuk di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara, yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan pengusaha. Modusnya mencakup jual beli izin tambang ilegal, manipulasi data produksi dan ekspor, kolusi antara pejabat pemerintah, aparat dan pengusaha tambang, serta pengelolaan dana hasil tambang yang diduga mengalir ke kelompok-kelompok elit politik. Di sisi lain, skandal di Pertamina juga menunjukkan pola serupa, permainan tender dan pengadaan yang tidak transparan, penggelembungan harga dalam proyek infrastruktur energi, kolusi antara pejabat Pertamina, pemerintah, dan kontraktor swasta, serta dugaan aliran dana ke pihak-pihak yang berkepentingan dalam peta politik nasional. Kedua skandal ini memiliki benang merah yang sama, memanfaatkan sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik rakyat, untuk kepentingan segelintir kelompok. Dampak ekonomi dari skandal ini sangat luas. Dari perspektif makro, korupsi di sektor nikel dan migas memperlemah daya saing Indonesia di pasar global, menciptakan ketidakpastian regulasi, dan memperburuk iklim investasi. Super dampak terhadap ekonomi. Siapa yang untung, siapa yang buntung? Dari sisi fiskal, kerugian negara akibat korupsi di dua sektor ini bisa mencapai triliunan rupiah. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat malah mengalir ke kantong para koruptor. Bagi masyarakat, dampaknya terasa lebih nyata. Harga energi semakin mahal. Jika Pertamina terus dililit korupsi, inefisiensi yang terjadi bisa berdampak pada kenaikan harga BBM dan LPG, yang ujungnya memberatkan masyarakat. Kerusakan lingkungan akibat tambang nikel ilegal, ekspansi tambang ilegal yang didorong oleh korupsi, menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya lahan masyarakat adat serta petani. PHK massal dan ketimpangan ekonomi. Korupsi menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat, di mana hanya perusahaan yang bermain kotor yang bisa bertahan. Akibatnya, perusahaan yang patuh pada regulasi tersingkir, pekerja tambang maupun migas bisa kehilangan pekerjaan, dan ketimpangan sosial semakin tajam. Menariknya, skandal nikel dan Pertamina mencuat dalam periode yang tidak jauh dari peralihan kekuasaan politik di Indonesia. Ini menimbulkan spekulasi apakah skandal ini hanya puncak gunung es dari permainan politik yang lebih besar. Beberapa pengamat menilai bahwa dana dari sektor SDA, baik dari nikel maupun migas, bisa saja digunakan untuk mendanai kepentingan politik tertentu, termasuk untuk modal kampanye atau konsolidasi kekuasaan. Ini bukan sesuatu yang baru di Indonesia, mengingat sejarah korupsi SDA yang selalu bersinggungan dengan politik. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah penegakan hukum dalam kasus ini benar-benar berjalan independen, atau hanya sebagai alat untuk menggulung lawan-lawan politik? Mengapa kasus ini baru terungkap sekarang? Siapa aktor besar di balik skandal ini, yang hingga kini belum tersentuh hukum? Dua skandal besar ini bukan hanya soal miliaran dolar yang hilang, tetapi juga tentang masa depan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Jika kasus ini hanya berakhir dengan hukuman ringan bagi beberapa pejabat tingkat menengah tanpa menyentuh aktor utama, maka ini hanyalah siklus lama yang berulang, di mana skandal besar muncul, ramai diberitakan, lalu menghilang begitu saja tanpa ada reformasi nyata.
Namun jika penegakan hukum benar-benar serius dan transparan, ini bisa menjadi titik balik bagi Indonesia dalam menyelamatkan kekayaan alamnya dari tangan para perampok berseragam birokrat dan pengusaha rakus. Kini, semua mata tertuju pada aparat penegak hukum dan pemerintah. Akankah skandal ini menjadi momentum bersih-bersih besar-besaran, atau justru hanya menjadi babak baru dalam sejarah panjang korupsi SDA di Indonesia? Rakyat menunggu.